Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil resum dari mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh dosen pengampuh Muhammad Imran SE MAK. Ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost volume dan profit dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi product entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pada pembahasan yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakai. Misalnya, menyediakan data-data atau informasi penting untuk mengambil keputusan. Konsep biaya dan manajemen biaya. Peran konsep dasar manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan perencanaan strategi dan pembuatan keputusan opsional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi. Selanjutnya, pengertian biaya dan pengelompokan biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Terdapat beberapa pengelompokan biaya, antara lain terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Yang kedua, biaya tidak relevan. Sedangkan biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan akan tetap sama jumlahnya walaupun tanpa memperhatikan alternatif lainnya. Selanjutnya, materi ketiga, cost volume dan profit dan perencanaan laba. Pengertian analisis cost volume profit. Menurut Kirsten et al., cost volume profit adalah salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Alat ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen: harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran. Selanjutnya yaitu manfaat analisis cost volume profit. Ada beberapa. Yang pertama, membantu mengendalikan melalui anggaran. Yang kedua, membantu meningkatkan penjualan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi akibat dari volume penjualan. Yang terakhir, membantu menganalisis harga jual dan dampak perubahan biaya. Selanjutnya, hubungan antara biaya, volume penjualan, harga jual, dan laba dalam analisis CPV. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat bantu perencanaan laba yang menghubungkan kaitan antara biaya, volume, dan laba dari suatu perusahaan. Analisis biaya volume laba yang penting adalah analisis titik impas atau break-even point. Break-even point analysis adalah titik analisis untuk mengetahui penjualan minimum agar suatu unit bisnis tidak menderita dan tidak rugi. Selanjutnya, pembahasan keempat,
perencanaan laba untuk multi-product entity. Pengertian perencanaan laba. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Suatu perencanaan bisa teranalisir apabila manajemen berhasil dalam menjalankan perusahaan yang diukur dengan besarnya laba. Selanjutnya, pola perilaku biaya dalam perencanaan laba. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Selanjutnya, perilaku biaya dapat dibedakan menjadi 3 biaya, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel. Pembahasan kelima, analisis perilaku biaya. Klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya terdiri atas unsur produksi. Penggolongan ini menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengukur suatu pendapatan dan menetapkan harga pokok suatu produk. Unsur biaya suatu produk terdiri atas biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Selanjutnya, cara menggunakan analisis biaya. Cara paling sederhana untuk melakukan analisis biaya adalah dengan mengurangkan biaya dari nilai manfaatnya. Ada beberapa langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya. Membuat kerangka analisis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat proyek. Yang ketiga, tentukan nilai biaya dan manfaat. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat proyek. Yang kelima, hitung waktu pengembalian. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas pokok manajer perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan. Dalam melakukan pengambilan keputusan, manajemen perusahaan harus memperhatikan tren pasar dan informasi biaya-biaya yang akan dihadapi. Selanjutnya, pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek merupakan pemilihan alternatif yang harus segera dilakukan atau dalam jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi manajemen bagi manajer. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan 2 fungsi pokok manajemen, perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Itulah dia 6 pembahasan hasil resume yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.